Moms and Dad, ketemu lagi dengan saya Ayu Astri, psikolog di Kid Coaching Indonesia. Hari ini kita akan membahas pertanyaan dari Moms and Dad di sini, yaitu anakku mau sekolah, apa saja yang harus diperhatikan anak untuk masuk SD. Nah, untuk Moms and Dad di rumah, sekarang ini kan sudah mau masuk ke tahun ajaran baru ya untuk pendidikan. Jadi anak-anak dari TK dia akan naik ke SD. Apa aja sih yang harus diperhatikan oleh Moms and Dad? Nah, di sini saya akan jawab beberapa hal. Yang pertama adalah perkembangan motorik kasar. Jadi untuk perkembangan motorik kasar, apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah kemampuan anak dalam menggunakan anggota tubuhnya secara umum. Misalnya untuk bergerak, eksplorasi di lingkungan sekitar, kemudian untuk mempertahankan posisi duduk, itu juga sangat penting. Misalnya pada aktivitas di tabletop. Kemudian untuk keseimbangan tubuh tentu harus diperhatikan. Apakah anak sudah mampu untuk berdiri satu kaki selama misalnya 5-10 detik seperti itu. Kemudian untuk melompat, di situ anak juga harus bisa melompat dalam jarak tertentu, misalnya dalam jarak 30 cm. Kemudian untuk motorik kasar yang lain yaitu melempar dan menangkap bola. Nah, di sini untuk melempar dan menangkap bola tentunya harus ada targetnya ya. Misalnya melemparnya pada keranjang. Kemudian misalnya melempar atau menangkap bola dari orang lain seperti itu. Kemudian untuk perkembangan motorik halus, apa saja yang harus Moms and Dad perhatikan? Yaitu berkaitan dengan koordinasi mata dan tangan. Misalnya, bagaimana anak dalam memegang dan juga menggunakan pensil. Apakah anak sudah mulai bisa untuk misalnya menulis, mewarnai, atau misalnya menggambar gambar sederhana. Kemudian terkait dengan penggunaan pensil yaitu membuat huruf. Kemudian menulis kata sederhana. Kemudian yang berkaitan dengan alat dalam menggunakan alat-alat adalah misalnya menggunting. Apakah anak sudah bisa untuk menggunting pola sederhana atau mungkin menggunting garis dulu ya? Misalnya sudah bisa menggunting garis, kemudian menggunting pola-pola sederhana. Nah, di situ kita bisa melihat kesiapan dalam hal motorik halusnya. Selain itu, kita juga bisa memperhatikan fungsional jari-jari tangannya. Nah, kita bisa melihat nih, apakah anak kita sudah bisa menggunakan jari-jari tangannya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya, mengambil benda, mengambil mainan, mengambil piring atau alat makan. Nah, bahkan Moms and Dad bisa memperhatikan bagaimana anak ketika makan. Apakah dia sudah bisa untuk menyuap sendiri atau misalnya dia bisa mengambil makanannya nih, misalnya dengan sendok kemudian diarahkan ke tangan. Seperti itu. Jadi perkembangan motorik halus juga bisa diperhatikan untuk tanda-tanda kesiapan anak untuk memasuki sekolah dasar. Kemudian, aspek apa lagi yang harus kita perhatikan untuk mengetahui anak sudah siap masuk sekolah dasar? Nah, di sini Moms and Dad bisa memperhatikan pada aspek kognitifnya. Bagaimana anak sudah memiliki pengetahuan atau konsep-konsep dasar, misalnya konsep mengenai huruf, angka, warna, benda-benda di sekitar, bahkan mungkin mengetahui fungsi dari suatu benda. Misalnya dia tahu fungsi dari pensil untuk menulis, kursi untuk duduk, dan sendok untuk makan, seperti itu. Bahkan anak juga sudah bisa untuk mengidentifikasi huruf dan juga angka. Kemudian mereka juga mampu untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan berdasarkan warna atau pada kategori-kategori tertentu. Misalnya anak diminta untuk mengelompokkan suatu benda sesuai dengan warnanya, atau misalnya huruf besar dikelompokkan dengan huruf besar dan huruf kecil, seperti itu. Kemudian Moms and Dad bisa memperhatikan pada aspek bahasa. Misalnya apa? Di sini berkaitan dengan anak dalam mengekspresikan kemampuan bahasanya. Di sini anak sudah mampu untuk berbicara lebih dari 5 kata. Misalnya dia bisa menyatakan keinginannya, menolak, seperti itu. Kemudian bisa memperhatikan juga bahwa anak bisa menceritakan pengalaman sederhana. Misalnya anak kemarin melakukan suatu aktivitas dan dia menceritakan kepada Moms and Dad. Kemudian anak juga sudah mampu untuk memberikan alasan sederhana. Misalnya ketika diberikan kenapa kita harus membawa payung, atau misalnya kenapa kita harus makan, di situ dia bisa memberikan alasan sederhana. Atau misalnya pada fenomena yang lain, anak bisa memberikan alasan yang sederhana, seperti itu.
Kemudian, Moms and Dad bisa memperhatikan aspek sosial emosi. Apa saja? Yaitu misalnya kemandirian dalam berpisah dengan orang tua atau signifikan other. Sebelumnya, anak tentu sudah mendapatkan pendidikan ya, misalnya di tingkat kanak-kanak. Di sini, Moms and Dad bisa memperhatikan bagaimana anak ketika berpisah nih. Apakah dia masih merengek atau misalnya masih minta ditemani ketika di dalam kelas, seperti itu. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana anak merespon orang lain di lingkungan sekitar. Di sini misalnya anak memasuki suatu lingkungan, yaitu misalnya lingkungan di sekolah yang sebelumnya, bagaimana respon anak dengan lingkungannya? Apakah dia menarik diri? Apakah dia mau berbaur? Atau apakah dia mau untuk berinteraksi bersama-sama? Seperti itu. Hal itu juga berkaitan dengan adaptasi anak terhadap lingkungan. Jadi dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah kemampuan anak dalam memahami suatu aturan. Di sini anak sudah dikenalkan aturan-aturan sederhana dan juga bisa mematuhi aturannya. Misalnya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Seperti itu. Kemudian yang berkaitan juga dengan interaksi sosial dengan teman-teman sebaya, di sini anak bisa bermain dengan teman-teman yang lain atau misalnya bagaimana anak bermain seperti itu. Baik, Moms and Dad, tadi saya sudah menyampaikan beberapa hal ya yang bisa Moms and Dad perhatikan untuk mengetahui apakah anak sudah siap untuk memasuki sekolah dasar. Nah, di sini Moms and Dad tentunya setiap anak kan berbeda-beda karakternya. Oke, apabila Moms and Dad ingin tahu lebih lanjut ya mengenai perkembangan anak, Moms and Dad bisa datang untuk melakukan pemeriksaan psikologi. Kemudian Moms and Dad bisa datang ke klinik psikologi atau mungkin Moms and Dad bisa datang ke Kid Coaching Indonesia. Selain itu, Moms and Dad juga bisa melihat banyak informasi di Kids Coaching Indonesia di website kami. Moms and Dad juga bisa mendapatkan tips coaching dari Kid Coaching TV. Silakan.